Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1147. Hanya saja, Wira tidak menemukan Kila dan dokter sihir Xavier. Air muka Wira berubah. Dia segera memerintahkan bawahannya, cepat cari di seluruh penjara Narwanda, pastikan kalian berhasil menemukan Nona Kila dan dokter sihir Xavier. Laksanakan. Dua pengawal pribadi yang menemani Wira bergegas pergi untuk mencari kedua orang itu. Tak tinggal diam, Wira juga turun tangan untuk mencari. 10 menit telah berlalu. Ketiganya berkumpul kembali di tempat tadi. Pak Wali Kota. Aku sudah mencari di setiap sudut yang ada di sana dan belum menemukan apa-apa. Pak Wira, aku sudah cari di sudut barat dan nggak mendapati apa-apa. Akhirnya, Wira menyadari sesuatu. Wira punya firasat buruk tentang ini. Pak Wira. Selanjutnya, apa rencana yang akan kita lakukan? Wira mengamati sekeliling, tidak ada petunjuk yang tertinggal. Beberapa kamera pengawas yang bisa merekam di sini juga telah dihancurkan, dia tahu ada yang tidak beres. Setelah merenung sejenak, Wira berkata, coba tanyakan pada orang-orang di penjara. Mereka tidak punya cara lain lagi. Sesuatu yang besar telah terjadi di sana, sebab penjara itu sama seperti biasanya, sunyi senyap. Artinya, pihak lain memang tidak berniat di sini, ketika mereka datang untuk Nona Kila. Setelah selesai berbicara, Wira mewawancarai beberapa orang di penjara itu. Pak Wali Kota, Pak Wira, seorang sipir segera memberinya hormat. Kepala sipir, Sulistianto, juga bergegas ke lokasi penjara begitu mendengar kabar itu. Sulistianto tersenyum ramah dan dengan hati-hati bertanya, Pak Wali Kota, ada hal mendesak apa hingga Anda datang berkunjung kemari? Cepat, bawa keluar beberapa penjahat yang bisa membantu lihat-lihat tempat ini. Wira langsung menyela kata-kata sipir seraya menunjuk ke gubuk tempat Kila tinggal sebelumnya. Siap, laksanakan. Sulistianto masih belum mengerti dengan apa yang terjadi, tetapi dia segera melaksanakan perintah Wira. Tidak lama setelah itu, 3 tahanan yang tampak garang, tinggi, dan kekar sukses dibawa ke sini oleh seorang sipir. Aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan pada kalian. Siapapun di antara kalian yang bisa menjawab, hukuman akan dikurangi 3 tahun langsung. Kalau ada yang bisa menjelaskan dengan sangat rinci, hukuman akan dikurangi 5 tahun. Wira melirik 3 tahanan di depannya dan menawarkan mereka imbalan. Pak Wali Kota, tanyakan saja. Kami pasti akan beritahu semua yang kami tahu. Pak Wali Kota, katakan saja. Selama kami tahu, kami nggak akan ragu untuk menjawab. Pak Wali Kota yang terhormat. Ketiga tahanan itu langsung bersemangat menjawab pertanyaan dari Wira. Wira menunjuk ke rumah kecil di seberang dan berkata, jendela kalian terbuka ke arah sini, apa hari ini kalian melihat sesuatu yang aneh terjadi di sana? Aku melihatnya, Pak Wali Kota, memang ada yang aneh. Pak Wali Kota, aku tahu. Aku melihatnya tadi malam. Begitu Wira selesai berbicara, ketiga tahanan itu berebut untuk menjawab paling cepat. Wira sangat gembira dan buru-buru bertanya, apa yang kalian lihat? Aku akan menjawab pertanyaan Pak Wali Kota. Kemarin malam, ada beberapa pria bertopeng berpakaian serba hitam yang datang ke sini dan berkelahi dengan orang dari rumah ini, hanya saja. Perkelahian mereka nggak berlangsung lama. Setelah kami mendengar suara keras, kami segera memanjat ke jendela untuk melihat, tapi saat itu sudah nggak ada apa-apa. Hanya mendapati pria bertopeng pergi ke arah itu. Tahanan itu segera menyampaikan apa yang dia lihat dan dengar tadi malam. Dia berharap masa kurungannya dikurangi. Suara keras. Pria bertopeng. Firasat Wira terasa makin kuat, sehingga dia segera memberikan titah kepada kepala sipir, segera kirim tim untuk membantu pencarian di sekitar penjara. Perkuat patroli di arah yang dia tunjukkan tadi. Sulistianto segera menjawab, baik. Setelah itu, dia segera melaksanakan perintah Wira. Pak Wali Kota, Bab 1148. Mengenai pengurangan hukuman kami. Ketiga tahanan itu menatap Wira penuh harap. Kalian jangan khawatir. Aku nggak akan mengingkari janjiku, nanti akan kuatur. Kalian boleh pulang. Wira melambaikan tangannya dengan kesal. Terima kasih, Pak Wali Kota. Para penjaga pintu masuk kembali dengan 3 orang. Beberapa saat kemudian, bawahannya berlari dengan tergesa-gesa. Pak Wali Kota, kami menemukan dokter sihir Xavier, di sebuah gua berjarak 3 mil dari sini, jelasnya. Namun, keadaannya sangat buruk dan sudah sekarat. Para tentara yang bertugas mengawal nggak berani terburu-buru saat membawanya. Ketika mendengar kabar itu,
Wajah Wira menjadi muram. Dia segera berkata, bawa aku ke sana. Baik. Akhirnya, Wira bertemu dengan Xavier di tengah jalan. Saat ini, sekujur tubuhnya berlumuran darah. Sudut mulut, wajah, dan lehernya dipenuhi luka, bahkan ada beberapa memar di dahinya. Satu-satunya kabar baik adalah, Xavier masih bisa membuka matanya meski dengan susah payah, menunjukkan bahwa dia masih memiliki sedikit harapan untuk hidup. Xavier, gimana kabarmu? Apa yang sebenarnya terjadi? Wajah Wira makin menggelap seraya bertanya dengan cemas. Raja Serigala. Cepat, panggil Raja Serigala, kemari. Xavier menatap Wira dengan tatapan sayu dan berbicara dengan susah payah. Baiklah, aku akan segera memanggilnya ke sini. Wira tahu situasinya mendesak, jadi dia cepat-cepat mengabulkan permintaannya. Sementara itu, di Villa Sultan Permai, Teguh masih menunggu kabar tentang Kila dari Wira dan berita tentang Dewa Perang Pertama yang telah dijadikan Raja Tentara Legendaris. Waktu demi waktu berlalu dan belum ada juga kabar yang Teguh terima. Hal ini membuat hatinya makin gelisah. Teguh melihat jarum jam yang terus bergerak dan berkata dengan cemas, sudah 2 jam sejak aku menelepon Tuan Wira, tapi dia belum kembali juga. Apa mungkin? Apa terjadi sesuatu dengannya? Melihat suaminya cemas, Rina segera menghiburnya, suamiku, pemimpin wilayah Wira selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu, jadi seharusnya nggak ada yang terjadi padanya. Gimana kalau, sebaiknya kamu ikut aku ke kediaman keluarga Yulianto dulu. Kakek dan yang lainnya sudah menunggu kedatangan kita. Ketika dia sudah selesai, minta tolong pada kepala wilayah Wira untuk datang juga. Teguh tampak berpikir sejenak. Sepertinya, tidak salah juga untuk menerima ajakan Rina, jadi dia setuju. Setibanya di kediaman keluarga Yulianto. Teguh, kamu sudah datang. Ketika Rina membawa Teguh, Yoga kebetulan turun dari lantai atas. Ketika melihat dia, wajah keriputnya segera menunjukkan senyum secerah bunga yang mekar sempurna. Dia tampak benar-benar bersemangat. Kemarilah, hari ini adalah hari yang baik, kita harus main catur 2 kali. Yoga mengeluarkan papan caturnya, memegang tangan Teguh, dan mengajaknya duduk. Teguh merasa kakek Yoga sudah makin menua dan dia tidak bisa menolak permintaannya. Pionku akan jalan lebih dulu. Kali ini, Yoga memilih pion warna putih, jadi dia mendapat giliran pertama. Kudaku yang akan jalan. Teguh menangani serangannya dengan mudah. Ini tidak perlu dijelaskan. Teguh, saat dia bermain catur, Yoga juga mulai berbicara, kudengar dari Rina, kamu berniat membawa Nona Kila, Putri Dewa Perang Pertama ke rumah ini untuk merayakan Festival Lampion, ya? Ya, itu benar. Teguh mengangguk dan tampak berpikir sebentar, hanya saja, Dewa Perang Pertama, dia. Dari ucapannya menunjukkan bahwa Dewa Perang Pertama telah berkorban untuk negara. Sebagai mantan tentara di medan perang, Yoga menghela napas menyesakkan kala meratapi Dewa Perang Serenara, lalu bertanya. Bagaimana ceritanya Dewa Perang Pertama mati untuk negara? Dia, Teguh berkata dengan suara rendah, ketika aku pergi ke Malajang untuk mencari kuil dewa, aku dikejar oleh Dewa Perang Kedua dan dia berkorban demi aku, selain itu. Bab 1149. Dewa Perang Kedua sangat licik. Dia memurnikan mayat Dewa Perang Pertama menjadi wayang kerangka manusia sekaligus mengisi posisi Raja Tentara Legendaris. Dia nggak punya jiwa atau kesadaran, tapi tetap hidup dengan cara begini. Saat kata-kata itu terdengar, tangan Yoga yang memegang bidak catur terhenti di udara. Wah, Dewa Perang Pertama berkontribusi sangat besar bagi kedaulatan Serenara. Aku nggak menyangka nasibnya akan begini. Sungguh menyedihkan. Tapi, kamu nggak perlu khawatir, Teguh. Kalaupun Dewa Perang Pertama dimurnikan menjadi Raja Tentara Legendaris, dia tetap pahlawan kami, orang-orang Serenara. Dia harus dihormati dan ditangisi oleh seluruh rakyat. Sambil berkata demikian, wajah Yoga metampakkan ekspresi serius. Kalau ada seorang pun di keluarga Yulianto yang berani membenci atau berbicara nggak pantas tentangnya, aku akan langsung mengusirnya dan menghapus namanya dari kartu keluarga. Tidak perlu dikatakan lagi, meski Yoga sudah tua, semangat di hatinya tak pernah padam. Itu benar, Teguh. Teguh, kamu nggak perlu khawatir kok. Kita semua mengagumi para pahlawan Serenara. Siapa yang berani bilang Dewa Perang Pertama itu jahat? Aku bakal jadi orang pertama yang menghajarnya. Membenci Dewa Perang Pertama berarti memusuhi keluarga Yulianto. Pada saat yang sama, Zakir dan para anggota keluarga lainnya yang sedang menonton pertandingan catur langsung menyuarakan sikap mereka. Teguh merasa lebih tenang.
Keluarga Yulianto yang sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun, ada satu hal yang dikhawatirkan Teguh. Saat ini, hampir 1 jam telah berlalu, tetapi Teguh tak kunjung menerima kedatangan ataupun balasan dari Wira. Karena itu, hati Teguh masih belum sepenuhnya tenang. Kakek, makanannya sudah siap. Pada saat itu, Rosa datang dan mengajak seluruh keluarga Yulianto untuk makan bersama. Ayo, makan dulu. Kita lanjut lagi abis makan. Ya, kalau enggak, makanannya sebentar lagi akan dingin. Kemudian, para anggota keluarga Yulianto yang bergembira pun sibuk untuk saling mengucapkan selamat makan. Sayangku, kakek, kalian makan dulu baru turun, ya. Rina juga menyapa mereka berdua. Oke, Teguh, ayo makan dulu. Kita lanjut lagi setelah makan. Yoga berkata demikian sambil tersenyum. Dia meletakkan bidak catur di tangannya, lalu berjalan perlahan ke ruang makan. Teguh tanpa sadar melirik ke arah gerbang, tetapi tidak melihat apa-apa di sana. Lantas, dia menarik napas dan bersiap-siap masuk untuk makan malam. Ting-tung. Saat itu, ponsel Teguh berbunyi. Nomor peneleponnya berasal dari wilayah perbatasan selatan. Yang Mulia Raja Serigala, Tuan Pemimpin Wilayah meminta Anda segera datang ke penjara Narwanda. Ada masalah besar di sana. Nada bicara si penelepon terdengar sangat mendesak. Oke, aku ke sana sekarang. Kegelisahan di hati Teguh makin menjadi-jadi, begitu panggilan diakhiri. Teguh berkata kepada Yoga yang hendak memasuki rumah, Kakek Yoga, sepertinya aku nggak bisa ikut makan malam kali ini. Lain kali saja, iya. Setelah berkata demikian, Teguh bergegas keluar. Para anggota keluarga Yulianto saling memandang kebingungan. Ada apa ini? Wajah Yoga berubah suram. Dia curiga seseorang lagi-lagi telah menyinggung Teguh. Sambil melihat sekelilingnya, dia bertanya, siapa dari kalian yang menyinggung Teguh? Kalian bikin aku marah besar. Kakek, Rina menduga ada sesuatu yang terjadi pada Wira, sehingga dia langsung menyela Yoga, nggak ada yang mengusik suamiku. Pasti terjadi sesuatu di perbatasan selatan. Biar aku menyusulnya. Setelah berkata demikian, Rina langsung berlari keluar menyusul Teguh. Suamiku, ada apa? Apa kamu nggak mau makan dulu sebelum pergi? Rina bertanya kebingungan. Waktuku nggak banyak. Wajah Teguh tampak begitu suram. Tadi, aku dapat telepon dari perbatasan selatan, katanya Wira mau aku pergi ke sana sekarang juga. Kedengarannya sangat mendesak. Aku curiga Putri Dewa Perang Pertama. Bab 1150. Teguh tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi maksudnya cukup jelas. Rina tahu tentang hubungan antara Teguh dan Dewa Perang Pertama, jadi dia pun tidak membujuk Teguh untuk kembali. Dia malah berkata, kalau begitu, sayangku, aku ikut, ya. Langkah Teguh melambat. Dia menoleh ke arah Rina sambil mengernyit dan bertanya, hari ini jadwalnya festival lampion. Apa kamu nggak mau menghabiskan waktu bareng kakek Yoga dan yang lainnya? Kenapa malah ikut aku? Sambil tersenyum kecut, Rina menjawab, sayangku, kamu sadar nggak, sih? Kamu itu tulang punggung keluarga Yulianto. Kami semua menantikan kehadiranmu. Kalau kamu pergi, festival lampion ini sia-sia. Teguh hanya bisa terdiam setelah mendengar perkataan Rina. Damar mati demi menyelamatkan dirinya. Satu-satunya harapan Teguh hanyalah Kila. Berhubung sekarang terjadi sesuatu pada Kila, mana bisa dia duduk dan makan dengan tenang. Lagi pula, kamu masih terluka parah. Aku nggak tenang kalau kamu pergi ke sana sendiri, lanjut Rina. Ya sudah, Teguh tidak tahan menghadapi bujukan Rina, jadi dia terpaksa setuju. Ayo, kita ke sana sama-sama. Oke, sayangku. Rina pun menyahut dengan gembira. Sementara itu, di penjara Narwanda, Wira sudah lama menunggu di landasan ketika Teguh tiba dengan helikopter. Wira, ada apa sebenarnya ini? Wira menggeleng. Ikut aku, jawabnya dengan suara rendah. Teguh tidak punya pilihan selain mengikuti Wira masuk ke rumah, di dalam rumah. Dokter sihir Xavier terbaring lurus di tempat tidur. Luka-luka di tubuhnya tampak hampir sembuh. Akan tetapi, entah karena lukanya yang terlalu parah atau karena kehilangan terlalu banyak darah, wajah dan bibir Xavier justru tampak pucat pasi. Dia pun tidak sadarkan diri. Apa yang terjadi? Jantung Teguh berdegap kencang. Dia bergegas mendekat untuk memeriksa luka Xavier sambil bertanya pada Wira dengan suara tercekat. Aku pun nggak tahu. Saat aku menemukannya, dia hanya mengatakan satu kalimat, yaitu memintaku untuk cepat-cepat meneleponmu. Wira lantas menambahkan, aku sudah memanggil dokter jenius paling terkenal di daerah ini untuk memeriksa luka Xavier,
tapi dia bilang nggak ada cara untuk menyembuhkannya. Teguh menghela napas frustrasi. Ini bukan luka biasa. Dia terluka karena serangga beracun. Serangga beracun. Wira langsung ingat. Seorang Wira sendiri yang menembak mati serangga legendaris itu. Rina seketika merasa cemas. Apa mungkin ini tindakan Raja Sihir Racun? Tanyanya. Raja Sihir Racun. Raja Sihir Racun adalah master di tingkat alam bela diri suci. Bahkan, Teguh di masa jaya pun bukan tandingannya. Akan sangat berbahaya jika dia sampai terlibat dalam masalah ini. Bukan, Teguh menggeleng. Ini nggak mungkin Raja Sihir Racun, ucapnya dengan sangat yakin. Rina dan Wira yang sama-sama terkejut sontak menoleh ke arahnya. Kalau ini tindakan Raja Sihir Racun, Xavier nggak akan punya peluang untuk bertahan hidup. Melihat tatapan bingung semua orang, Teguh pun menambahkan, selain itu, semua makhluk hidup di daerah ini akan mati. Benar sekali. Raja Sihir Racun adalah seorang jenius penerus teknik serangga legendaris. Dengan kultivasi setingkat alam bela diri suci, serangannya sudah pasti menghancurkan segalanya. Wira terdiam sejenak. Lalu, dia menunjuk Xavier yang terbaring di tempat tidur dan bertanya, Raja Serigala, apa kamu bisa menyembuhkannya? Biar aku coba. Teguh mengeluarkan jarum perak miliknya dan memulai akupuntur pada Xavier. Jarum-jarum perak memelesat keluar satu demi satu dari tangannya. Saat jarum-jarum itu menusuk kulit Xavier, terbentuk lingkaran yang memancarkan cahaya. Kilaunya yang menakjubkan ibarat cahaya bulan dan bintang. Teguh menyentuh ekor jarum-jarum perak itu, lalu dengan perlahan memutar dan mengangkatnya. Semburan asap kehijauan mengepul dari dahi Xavier. Sayangnya, setelah 10 menit berlalu pun dampaknya tidak banyak. Teguh hanya sanggup membatasi pergerakan serangga legendaris itu, tetapi tidak bisa mengeluarkannya dari tubuh Xavier dan menyembuhkannya. Wira melihat Teguh mencabut jarum-jarum itu. Dia pun bertanya, jadi, gimana? Nggak bagus. Wajah Teguh bertambah suram. Bab 1151. Teguh memiliki beberapa pencapaian dalam teknik serangga legendaris. Tidak hanya menguasai kitab kultivasi, dia juga menguasai beberapa ilmu ajaran Raja Sihir Racun. Dunia ini penuh keajaiban. Kalaupun ada keajaiban, Teguh tetap tidak bisa menawarkan efek racun di tubuh Xavier saat ini. Terus, kita harus bagaimana? Tanya Wira. Dia cukup terkejut saat mendengar ucapan Teguh bahwa Xavier tidak bisa disembuhkan. Di daerah Malajang, ada seorang dokter sihir bernama Kadafi. Teguh perlahan melanjutkan kata-katanya, dia sudah mendalami teknik serangga legendaris selama puluhan tahun dan jauh lebih banyak pengalamannya dariku. Cepat suruh seseorang untuk mencarinya. Dia pasti bisa menyembuhkan Xavier. Oke, aku ke sana sekarang. Setelah mendengar perkataan Teguh, Wira langsung menyahut dan bergegas pergi. Sekarang, hanya Teguh dan Rina yang tersisa di tempat itu. Lantas, keduanya bersiap tinggal di sana untuk sementara waktu. Beberapa saat kemudian Teguh menelepon Bayangan, Bayangan, segera hubungi jaringan intelijen pasukan Serigala dan organisasi Mata Elang untuk menyelidiki situasi di penjara Narwanda selama 2 hari terakhir. Perhatikan apa ada sosok mencurigakan atau petunjuk apapun juga. Siap, Kak Teguh. Bayangan menyahut, kemudian langsung menutup telepon dan bergegas melaksanakan perintah. Setengah jam kemudian, Bayangan menelepon Teguh kembali. Kak Teguh, semuanya kami periksa barusan, tapi nggak ditemukan adanya satupun sosok mencurigakan, terangnya. Kabar ini membuat Teguh kelihatan agak frustrasi. Mampu mengatasi Xavier dengan mudah, sekaligus melakukannya secara diam-diam. Ini bukan hal biasa, bahkan di seluruh Serenara. Mungkin. Usai menutup telepon, Teguh menghela napas seraya berkata, satu-satunya cara saat ini adalah menyembuhkan Xavier supaya dia bisa menceritakan semua yang terjadi. Kalau enggak, semuanya bakal sia-sia. Rina melihat betapa khawatirnya Teguh dan berusaha untuk menghiburnya. Suamiku, kamu nggak perlu terlalu cemas. Setelah Dewa Perang Pertama menjadi Raja Tentara Legendaris, kekuatannya begitu dahsyat sampai-sampai nggak ada yang sanggup mendekatinya, kecuali seorang master alam bela diri. Selama dia melindungi Nona Kila, gadis itu akan baik-baik saja. Teguh merasa sedikit lebih tenang. Situasi saat ini cukup pelik. Teguh terluka parah dan belum pulih, sehingga kekuatannya pun sangat berkurang. Dunia bela diri kuno sedang kacau balau. Selain itu, dalam konferensi seni bela diri kuno kali ini, mereka semua berhasil memperoleh sebagian harta karun iblis ular yang kemungkinan besar akan menghasilkan ledakan kekuatan setelah dicerna. Ada juga penerus Raja Sihir Racun. Ketika sudah mendapat hati iblis ular,
pasti akan melakukan gebrakan besar. Dalam keadaan seperti ini, jika kembali terjadi sesuatu pada Dewa Perang Pertama dan Kila, Teguh benar-benar akan lepas kendali. Dengan pemikiran itu, Teguh duduk bersila dan mencoba untuk melakukan kultivasi pada kitab kultivasi. Namun, sayangnya, mustahil untuk mengalirkan energi dengan meridian terputus. Sebelumnya, Teguh menggunakan metode akupuntur untuk mengatasinya, tetapi kali ini tidak berhasil. Teguh gagal, Teguh terpaksa mengandalkan metode pernapasan paling dasar untuk mempertahankan kekuatannya yang lemah. Namun, itu pun tak sebanding dengan kecepatan energi yang mengalir keluar dari tubuhnya. Hal ini pula yang menyebabkan kekuatan Teguh terus menurun. Suamiku sayang, melihat Teguh berlatih kultivasi, Rina pun bertanya dengan prihatin, gimana kekuatanmu sekarang? Masih sama, Teguh menggeleng sembari menghela napas. Dengan keadaan saat ini, aku bakal terempas dari alam bela diri raja kurang dari setengah bulan. Setelah sebulan, aku bakal jadi orang yang nggak berguna. Alam bela diri raja. Orang yang tidak berguna. Kedua kata itu menusuk hati Rina hingga terasa perih. Bahkan, terasa lebih menyedihkan ketimbang andai kata dia sendiri yang menjadi tidak berguna. Suamiku, jangan khawatir, ya, aku akan selalu bersamamu. Setelah berkata demikian, Rina datang mendekat dan memegang tangan Teguh. Kalaupun kamu jadi orang nggak berguna, aku akan tetap ada di sampingmu, ujarnya menenangkan. Lagi pula, di sini masih ada guru. Dia pasti nggak akan diam saja. Bicara tentang Pak Yuda, Teguh merasa ada yang misterius mengenai Pak Yuda. Namun, ibarat berusaha melihat bulan di langit berawan, dia tidak bisa menjelaskan alasannya. Semoga saja, aku bisa pulih lebih cepat. Teguh menghela napas seraya mengeratkan genggamannya pada tangan lembut Rina. Bab 1152. Itu pasti. Kamu pasti bisa. Rina berseru yakin sambil meringkuk di pelukan Teguh. Teguh merasakan kehangatan dan kelembutan dari tubuh yang berada dalam pelukannya. Tiba-tiba, jantungnya berdebar cepat, kemudian disusul gelora dari dalam dirinya. Sejak Teguh melakukan kultivasi pada kitab kultivasi, dia selalu merasa lemah dalam hal ini. Begitu pikiran tersebut melintas dalam benaknya, Teguh tidak bisa mengendalikannya. Perasaan itu menjalari tubuhnya bak kobaran api hingga Rina dapat merasakan energi maskulin Teguh. Dengan sifat ular yang menggoda, Rina, yang berada di bawah pengaruh kekuatan iblis ular, tiba-tiba merasa terangsang. Suamiku, Rina berbalik dengan tubuh indahnya yang penuh gairah sembari menatap Teguh. Sorot mata macam apa itu? Penuh dengan daya tarik dan kelembutan. Kedipan matanya penuh pesona, setiap tatapannya menyentuh hati. Begitu mendebarkan, Teguh tidak bisa menahan diri lagi. Dia memeluk Rina dengan erat dan memulai pergulatan paling ganas sekaligus menakjubkan di antara keduanya. Pergulatan itu membuat segalanya menjadi gelap. Matahari dan bulan seolah-olah kehilangan cahayanya, sampai-sampai pada siang keesokan harinya, keduanya masih tertidur pulas. Tok, tok, tok. Yang mulia Raja Serigala, Tuan Pemimpin Wilayah sudah kembali bersama Dr. Jenius Kadafi. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu untuk melaporkan situasi. Di dalam kamar, Teguh dan Rina masih saling berpegangan tangan. Mendengar suara itu, Teguh langsung terbangun. Aku akan segera ke sana, sahut Teguh. Dia cepat-cepat bangkit dari tempat tidur dan berpakaian, bahkan tanpa memedulikan pemandangan indah di atas tempat tidur. Ah! Tubuh Rina terasa lemas, tetapi dia pun mulai berpakaian sambil tersipu malu. Setelah beberapa saat, keduanya datang ke kamar tempat Xavier berada. Wira mengangguk ke arah Teguh. Kadafi sudah paham situasinya dan mulai melakukan akupuntur pada Xavier. Namun, Kadafi mengernyitkan dahinya hingga tampak kerutan-kerutan dalam. Jelas, keadaan Xavier jauh lebih buruk dari yang dia bayangkan. Wah! Setelah beberapa saat, Kadafi menyudahi akupuntur, menarik kembali serangga legendaris yang digunakannya untuk pengobatan, lalu menghela napas panjang. Dari caranya menghela napas, baik raut wajah Teguh maupun Wira terlihat suram. Aku nggak bisa menyelamatkannya. Racunnya sudah menembus terlalu jauh ke sumsum tulangnya. Maafkan aku karena terbatasnya kemampuanku dan nggak bisa menyelamatkan nyawanya, ucap Kadafi dengan suara kecil. Tapi, tepat saat Teguh kehilangan harapan, Kadafi menambahkan. Aku bisa menggunakan serangga legendaris untuk merangsang tubuhnya dan memulihkan kondisinya dalam waktu singkat. Paling enggak, dia bisa menyampaikan pesan terakhirnya ataupun semacamnya. Teguh berpikir sejenak, lalu berkata, kalau gitu, Dr. Jenius Kadafi, silakan dimulai. Baik,
Begitu mendapat persetujuan, Qaddafi mengeluarkan sebuah botol porselen putih. Setelah dibuka, keluar serangga legendaris gemuk yang terlihat menggelikan. Serangga beracun itu dengan cepat masuk ke mulut Xavier. Kemudian, Qaddafi menusukkan beberapa jarum ke titik-titik akupuntur utama di tubuh Xavier, termasuk di tengkuk dan kepala. Tiba-tiba, Xavier yang terbaring di tempat tidur mendengus, lalu perlahan membuka matanya. Xavier sudah sadar. Xavier, akhirnya kamu bangun. Meski ajaib, Teguh sadar cara ini mengorbankan daya kehidupan Xavier dan tidak akan bertahan lama. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Oleh karena itu, Teguh langsung bertanya, apa yang terjadi? Siapa yang menyakitimu begini? Di mana Dewa Perang Pertama dan Nona Kila? Bab 1153. Yang Mulia Raja Serigala. Wajah Xavier menjadi lebih segar dan matanya kelihatan lebih hidup. Semalam, beberapa pria bertopeng tiba-tiba datang di depan pintu, ujarnya memulai penjelasan. Katanya, mereka mau undang Nona ke pesta makan malam. Selama bertahun-tahun, Nona selalu suka menyendiri dan gak suka berinteraksi dengan orang asing. Apalagi setelah Dewa Perang Pertama pergi, dia jadi makin pendiam dan hampir nggak pernah berinteraksi dengan siapapun, makanya dia langsung menolak undangan itu. Tapi, pria-pria itu malah berencana membawa paksa Nona untuk pergi. Pria-pria bertopeng. Pesta makan malam. Teguh dan Wira saling bertatapan, sama-sama menyadari sesuatu yang mencurigakan. Pria-pria bertopeng itu sangat kuat. Meski sudah menjadi raja tentara legendaris, Dewa Perang Pertama nggak sanggup menandingi mereka. Xavier melanjutkan, mereka mengalahkanku kurang dari 1 putaran. Ketika para pria bertopeng meremehkanku, aku memanfaatkan kesempatan itu untuk diam-diam menggunakan teknik rahasia serangga legendaris. Kekuatanku meningkat berkali-kali lipat. Untuk sementara waktu, makanya aku bisa melarikan diri. Yang aku tahu, kekuatan mereka pasti sudah mencapai tingkat alam bela diri legendaris. Jadi, semisal penjara Narwanda mengerahkan seluruh kekuatan mereka, mereka tetap nggak bisa melawan orang-orang itu. Hal ini membuat Teguh mengernyit dalam-dalam. Ternyata, dalang dari kejadian ini adalah seseorang dari dunia bela diri kuno. Beruntung, reaksi cepat dan keberuntungan Xavier membuatnya mungkin untuk selamat sekaligus membawa secercah harapan, meski hanya sementara waktu. Setelah itu, aku sengaja lari ke arah lain dan sembunyi di gua. Aku nggak boleh mati. Usai berkata demikian, Xavier menatap Teguh dengan sorot mata memohon. Namun, Teguh mendapati daya kehidupan di pupil mata Xavier perlahan-lahan mulai memudar. Selama bertahun-tahun ini, Xavier berkata dengan tegas. Sejak Dewa Perang Pertama menangkapku, lalu membuatku sepenuhnya sadar betapa beratnya kesalahanku. Aku pun gak pernah berpikiran untuk melarikan diri. Aku hanya rindu keluargaku di kampung halaman di Malajang. Tapi, Dewa Perang Pertama mengasihaniku dan memberiku kesempatan untuk pulang mengunjungi keluargaku setahun sekali. Bahkan, bisa lebih baik hati lagi. Aku bisa menyuruh bawahanku untuk menjaga keluargaku supaya mereka bisa hidup bebas dan sejahtera. Seumur hidupku, aku belum pernah memohon kepada siapapun juga. Tapi, kali ini, Yang Mulia Raja Serigala. Kumohon padamu, Yang Mulia, Anda harus menyelamatkan Nona. Begitu kata-katanya selesai, pupil Xavier seketika membesar. Rona wajahnya menghilang dalam sekejap hingga seputih kertas, tak lama setelah itu. Xavier muntah darah, terjatuh ke tempat tidur, lalu mengembuskan napas terakhirnya. Semua orang di ruangan itu terdiam. Wajah Teguh tampak suram. Sosok yang bisa mengalahkan raja tentara legendaris pastinya berasal dari dunia bela diri kuno. Ini jelas-jelas masalah besar. Dr. Jenius Qaddafi. Setelah merenung sejenak, Teguh menatap Qaddafi dan berkata, tolong cari apakah ada jejak serangga legendaris milik musuh yang tertinggal di area penjara. Baik, Qaddafi menyahut dan bergegas melakukannya. Tak lama kemudian, Qaddafi kembali. Yang Mulia Raja Serigala, maaf atas keterbatasan kemampuanku. Pihak musuh terlalu cerdik, jadi aku nggak berhasil menemukan apapun, ucap Qaddafi dengan wajah frustrasi. Teguh hanya bisa terdiam. Tampaknya, pihak musuh tidak main-main. Mereka membuat segala upaya pelacakan sia-sia. Wira. Teguh kembali berkata kepada Wira, ayo, kita periksa rekaman kamera pengawas. Siapa tahu kita bisa menemukan sesuatu. Wira tersenyum kecut, lalu berjalan lebih dahulu menuju ruang pengawas pusat. Sambil berjalan, dia menghela napas dan mengatakan sesuatu.
Jujur saja, aku sudah berkali-kali memeriksa rekaman kamera pengawas selama perjalananmu ke penjara Narwanda. Batin Teguh berkecamuk, sudah diperiksa. Jadi, Teguh cepat-cepat bertanya, apa kamu dapat sesuatu? Wira menggeleng perlahan, kecuali fakta kalau banyak kamera pengawas yang berubah menjadi gelap untuk beberapa saat. Selain itu, aku nggak menemukan hal mencurigakan apapun. Berdasarkan keterangan para tahanan, aku bisa yakin bahwa pertarungan dan kejadian setelahnya terjadi selama kamera pengawas menjadi gelap. Bab 1154. Tapi, kita juga belum tahu alasan pasti kenapa kamera pengawas dimatikan. Aku sudah meminta departemen teknis untuk memeriksanya berkali-kali, tapi kata mereka, ini bukan kesalahan peralatannya. Hal ini cukup aneh. Sambil berbicara, Wira, Teguh, dan yang lainnya tiba di ruang pengawasan pusat. Tak lama kemudian, Teguh menyaksikan momen Wira yang bicara bahwa kamera pengawasan diretas. Teguh langsung menyadari ada yang tidak beres. Sepertinya, dia menemukannya. Tepat sebelum kamera pengawas padam, beberapa titik hitam tampak dalam waktu sangat singkat di layar dan berlalu dalam sekejap. Bagi orang-orang, kehadirannya tampak seperti ilusi. Bagaimanapun juga, Teguh pernah berada di alam bela diri dewa, sehingga kemampuan penglihatannya jauh melebihi orang biasa. Setelah itu, Teguh langsung memberi perintah, tunggu sebentar, perlambat momen tadi 10 kali. Baik, teknisi di samping Teguh langsung menurutinya. Kali ini, Teguh melihatnya dengan jelas. Wira dan yang lainnya pun dapat melihatnya. Di layar pengawas, muncul sekelompok titik hitam yang berlalu dengan cepat, sebelum layar pengawas berakhir gelap gulita. Ini bukan masalah teknis. Kamera pengawas justru tertutup secara fisik. Sekarang, aku mengerti. Saat melihat rekaman itu, Qaddafi yang tiba-tiba menyadari sesuatu langsung bertanya, di mana posisi kamera ini? Teknisi membuka halaman lain di layar, lalu menunjuk ke sebuah tempat tersembunyi dan menjawab, ini kamera No. V1032 di area barat. Ya, itu dia. Qaddafi melihat tempat itu, lalu bergegas ke lokasi kamera dengan ekspresi tidak biasa. Ternyata, dia menemukan sesuatu. Teguh, Wira, dan yang lainnya mengikuti Qaddafi dari belakang. Plop, usai Qaddafi ada di bawah pengawasan kamera, dia mengeluarkan sebuah botol merah dan melepaskan seekor serangga legendaris dari dalamnya. Serangga legendaris itu langsung terbang menuju kamera pengawas dengan penuh semangat. Ini jejak energi serangga legendaris. Qaddafi memicingkan matanya, lalu berkata demikian dengan tegas. Akhirnya, berhasil ditemukan. Kalau gitu, apa kamu bisa melacak kemana perginya? Tanya Teguh saat itu juga. Biar aku coba. Setelah menjawab, Qaddafi langsung mengerahkan serangga legendaris miliknya. Serangga legendaris itu terbang ke satu arah. Teguh dan Qaddafi saling memandang, lalu berseru serentak, kejar. Menyaksikan semua gerak-geriknya, Rina merasa khawatir bisa terjadi sesuatu pada Teguh, sehingga dia langsung mengikutinya. Sementara itu, Wira dan yang lainnya tetap tinggal di sana. Dengan dipimpin serangga legendaris, Teguh dan yang lainnya menempuh perjalanan melalui pegunungan. Secara tidak terduga, mereka telah tiba di kedalaman pegunungan wilayah selatan. Namun, makin jauh mereka berjalan, Teguh makin cemas. Letak jalan-jalan di pinggiran memang tersembunyi supaya mencegah ada yang datang, namun, makin jauh ke dalam, malah makin jelas jalannya. Tampaknya kewaspadaan pihak musuh perlahan menurun, sehingga jalannya tidak lagi ditutup-tutupi. Sesampainya mereka di dalam, Teguh tidak menduga dia akan menemukan sebuah pangkalan eksperimen. Pangkalan ini serupa dengan yang dibangun oleh Dewa Perang Kedua, tetapi skalanya jauh lebih besar. Luasnya paling tidak mencapai ratusan hektar, tiap bangunannya juga saling terhubung sampai tidak terlihat ujungnya dalam sekilas pandang. Penemuan ini langsung membuat pupil mata Teguh benar-benar menyusut. Sejak Teguh menghancurkan pangkalan eksperimen serangga legendaris milik Dewa Perang Kedua dan membunuh Raja Penyihir, yang merupakan saudara Raja Sihir Racun, telah dilakukan penggerebekan ke berbagai pangkalan di seluruh Serenara. Begitu ditemukan suatu kecurigaan, tempat itu akan dimusnahkan tanpa ampun. Namun, di tempat ini, kenapa ada pangkalan eksperimen tersembunyi yang begitu besar? Penelitian macam apa yang dilakukan di sini? Apa eksperimen di tempat ini berhubungan dengan serangga legendaris? Cerita bersambung.